Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sehat selalu. Semoga di bulan yang kurang lebih masuk ke bulan keempat, kita belajar di rumah, kalian tetap sehat, kalian tetap bisa menjaga protokol kesehatan, juga tetap semangat belajarnya, dan semoga video-video yang sebelumnya pernah saya upload dan saya bahas itu bisa bermanfaat untuk kalian. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai soal terkait dengan relasi dan fungsi. Nah, sebelumnya kan kita sudah mempelajari ya materi-materinya mengenai relasi dan fungsi. Nah, hari ini kita akan mencoba latihan-latihan soalnya. Nah, kurang lebih di sini ada 9 atau 10 soal. Nanti kita bahas satu persatu ya. Oke, ini adalah soal pertamanya. Apabila A itu adalah bilangan cacah, himpunannya ya. A adalah himpunan bilangan cacah genap kurang dari 5. Nah, dan B merupakan himpunan bilangan prima antara 10 dan 20. Maka banyak anggota A dikali dengan anggota B, hasilnya itu berapa gitu ya. Nah, di sini kita cari tahu dulu nih berapa nilai dari anggota masing-masing himpunan bilangan. Nah, di situ kan A itu adalah bilangan cacah ya tadi ya. Oke, kita cari himpunannya. Mungkin kalau misalkan yang masih ingat, di kelas 7 semester 1 kalian sudah mempelajari macam-macam himpunan bilangan. Ada himpunan bilangan asli, bilangan cacah, genap, ganjil, prima, komposit, dan lain-lain. Seperti itu ya. Nah, di sini kalau bilangan cacah itu dimulainya dari 0. Nah, tetapi di sini ada kata-kata genap, bilangan cacah genap. Nah, sementara 0 itu tidak masuk ke dalam bilangan genap. Jadi, tadi kan bilangan cacah itu dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Tetapi di sini yang ingin dicari yaitu cacah genap kurang dari 5. Nah, kita cari. Tadi kan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini yang kurang dari 5, berarti 5 seandainya 5 itu adalah genap, 5-nya nggak masuk gitu ya. Kecuali misalkan cacah ganjil kurang dari sama dengan 5. Berarti cacah ganjil kurang dari sama dengan 5 itu 1, 3, dan 5. 5-nya ikut. Kenapa? Karena tadi ada sama dengannya. Seperti itu. Nah, kalau misalkan ini dia cacah genap. Cacah genapnya di sini berarti ada 2 dan 4. Aduh, gitu ya. Tulisannya mohon maaf. Jelek banget ya, nggak apa-apa lah. Yang penting kelihatan ya. Nah, selanjutnya yang B itu adalah bilangan prima antara bilangan B atau B itu adalah himpunan bilangan prima antara 10 sampai 20. Nah, prima itu sendiri artinya yaitu bilangan yang memiliki 2 faktor. Faktornya apa? Yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Maksudnya gimana sih, Kak? Nah, contoh misal. Sekarang 1. 1 masuk ke bilangan prima nggak sih? Nah, kita pikir nih, 1 itu kan merupakan faktor dari semua bilangan yang ada. Nah, jadi misalkan 100 masih bisa dibagi 1. Atau 50 masih bisa dibagi 1. Nah, berarti 1 bukan merupakan bilangan prima. Nah, sekarang kita lihat 2. 2 itu bisa dibagi, 2 itu memiliki faktor berapa aja sih gitu ya. Nah, 2 itu masuk ke dalam bilangan prima. Kenapa? Karena faktornya hanya ada angka 2 dan 1. Jadi cuma memiliki 2 faktor, yaitu bilangan itu sendiri, yaitu 2 dan 1 gitu ya. Nah, contoh lain, misalkan 10. 10 masuk bilangan prima nggak sih? Enggak.
Kenapa? Karena faktor dari 10 itu lebih dari 2, yaitu faktornya 1, 2, 5, dan 10-nya itu sendiri. Jadi di situ ada 4 faktor, seperti itu ya. Atau sebenarnya 10 itu bisa dibagi sama berapa sih gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini bilangan prima antara 10 sampai 20. Berarti 10 itu nggak masuk, 20 itu nggak masuk. Kenapa? Karena di antara. Misal ada orang nih di sini, satu. Yang satu lagi di sini misalkan. Nah, gitulah. Misalkan ini satu lagi gini. Nah, di antara itu kan di sininya ya. Bukan di si orangnya ini nggak masuk gitu loh. Nah, maka bilangan prima antara 10 dan 20 bisa kita tuliskan 11. 11 itu cuma punya 2 faktor tadi ya. Terus 13. Terus 15 masuk gak sih? 15 itu gak masuk ya karena faktornya itu banyak. Ada 1, 3, 5, dan 15 itu sendiri. Lalu di sini 17 itu masuk ke dalam prima. Karena hanya bisa dibagi dengan angka 17 dan 1. Lalu satu lagi 19. Nah, FYI, nah jadi untuk bilangan genap, satu-satunya bilangan genap yang masuk ke dalam prima itu hanya angka 2. Selain itu, masuk ke dalam bilangan namanya bilangan komposit. Jadi lawan dari prima adalah komposit. Seperti itu ya. Nah, di sini maka banyak anggota A dikali B. Nah, tadi kan anggotanya di sini ada 2 ya, yaitu 2 dan 4. Nah, sementara yang B itu ada 11, 13, 17, 19. Berarti dia itu ada 4 anggotanya. Maka A dikali dengan B, ini kapital ya, karena dia merupakan himpunan. Jadi harus pakai kapital. Jadi A kali B atau 2 kali 4 itu sama dengan 8. Seperti itu ya. Semoga mudah dipahami dan kalian juga untuk materi ini di relasi dan fungsi, kalian tetap harus mengingat materi sebelumnya sebagai prasyarat, yaitu materi himpunan bilangan. Nanti bisa dibuka-buka lagi catatan kelas 7-nya. Oke, ini sudah saya hapus. Kita lanjut ke bagian bawahnya ya. Nah, oke. Diagram kartesius berikut yang merupakan pemetaan dari A ke B. Nah, di sini A-nya itu kita definisikan si sumbu X-nya ya. Dan yang B-nya itu adalah sumbu Y-nya. Nah, di sini kan kemarin sudah kita pelajari ya mengenai cara-cara penyajian dalam relasi dan fungsi. Yang pertama yaitu himpunan pasangan berurutan yang di dalam kurung kurawal. Lalu yang kedua ada diagram kartesius yaitu ini. Dan ada lagi diagram panah. Seperti itu ya. Nah, di sini yang termasuk ke dalam pemetaan. Oh, berikut yang merupakan pemetaan gitu ya. Kita lihat gambarnya yang masuk ke dalam pemetaan. Jadi pemetaan itu kan definisinya itu sama seperti fungsi. Nah, pemetaan itu atau fungsi kan dia hanya memiliki satu teman atau satu relasi di himpunan lain. Jadi, seandainya kita masukkan di sini, misal ada sumbu diagram kartesius, maaf. Nah, di sini adalah domainnya. Di sini domain. Nah, sementara yang ke atas itu adalah yang kodomainnya. Nah, jadi di sini tadi kodomain ya. Kodomain. Mohon maaf ya, di sini keterbatasan alat, jadi menggunakan peralatan seadanya. Oke. Nah, jadi di sini kalau kita lihat ada domain dan kodomain. Kalau misalkan nih dia masuk ke dalam fungsi, dia itu ke atas itu misalkan dia ke sini, ini nggak boleh nih, ini nggak boleh ada, kayak gini tuh nggak boleh ada, ini nggak boleh. Jadi nggak boleh berturut-turut ke atas.
lebih dari satu kali. Jadi hanya satu kali. Misalkan di sini kan tadi salah ya. Ini juga salah ya. Berarti yang kedua misalkan di sini nggak apa-apa. Atau yang ketiga misalkan di sini nggak apa-apa. Kayak gitu. Oke? Nah, di sini kita lihat. Kalau misalkan yang gambar 1 atau gambar I ini, dia merupakan fungsi. Kenapa? Karena ketika kita tarik garis ke atas, dia itu hanya bertemu di satu titik di sini ya. Bisa di sini nih. Nah, gitu. Sebentar. Nah, di sini kalau misalkan kita tarik garis ini ke sini, berarti dia itu range-nya atau daerah hasilnya itu ada di sini. Kalau domain tadi daerah asal, kodomain itu teman atau daerah kawan, sementara range itu adalah daerah hasilnya. Maka di sini daerah hasilnya itu yang sepanjang garis ini. Nah, kalau dia hanya lurus seperti ini, mau ke atas, mau ke kiri, ke kanan, misalkan gambarnya begini. Ini juga termasuk ke dalam fungsi. Kenapa? Karena dia tidak terjadi pengulangan. Di sini nih, misalkan. Ini di sini. Satunya di sini. Satunya lagi di sini, misalkan. Range-nya. Gitu ya. Jadi, ini merupakan fungsi. Yang ini ya. Lalu yang gambar kedua. Apakah dia fungsi? Iya. Kenapa tadi saya bilang ya, di sini dia itu tidak terjadi pengulangan. Nah, yang dimaksud pengulangan itu yang mana sih? Yang gambar nomor 4 ini. Nih, kalau misalkan di sini saya tulis angka 1 nih. Di sini saya punya angka 1, range-nya itu ada 2. Jadi di sini ada 1, di sini lagi ada 1. Seperti itu. Nah, kalau ini kan enggak ya. Dia itu kan dari kiri ke kanan. Dari kiri atas ke kanan ke bawah lalu ke atas lagi. Dia tidak memiliki dua daerah hasil dalam satu himpunan, gimana ya? Misalkan di sini angka 1, dia itu tidak memiliki dua daerah hasil. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat gambar 2 ini mirip dengan grafik fungsi kuadrat gitu ya. Nanti untuk fungsi kuadrat sendiri akan kalian pelajari di kelas 9 semester 1. Nah, sementara tadi kan yang 4 ini kan bukan fungsi. Kenapa tadi? Karena dia itu ada dua hasil di sini. Kalau di sini saya tulis angka 1. Sementara yang ketiga, kita lihat dia kurva seperti ini atau fungsi kuadrat ya. Tadi grafik fungsi kuadrat, dia merupakan fungsi. Jadi di sini, nah gitu ya. Dia itu nggak ada daerah hasilnya atau range-nya itu yang double. Nah, seperti itu. Maka jawabannya diagram kartesius berikut yang merupakan pemetaan dari A ke B adalah gambar yang pertama, gambar yang kedua, dan gambar yang ketiga. Sementara gambar keempat itu merupakan relasi. Nah, apa sih bedanya relasi sama fungsi? Jadi gini, relasi itu belum tentu fungsi. Jadi kayak gini, ini kan dia semua sebenarnya relasi ya. Tapi yang fungsi itu hanya nomor 1, 2, dan 3. Sementara yang keempat ini hanya fungsi. Jadi yang keempat ini adalah relasi. Seperti itu. Semoga mudah dipahami ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Soal nomor 3. Oke. Pada pemetaan f di mana x, rumus fungsinya itu adalah x kuadrat min 3x. Bayangan dari min 4 adalah seperti itu ya. Nah, ini cukup gampang. Jadi, tadi kan rumus fungsinya itu boleh ya ditulis seperti ini. Ada yang nulis seperti itu, ada juga yang seperti yang saya tulis nih. Ini nggak apa-apa, sama aja. Nah, rumus fungsinya itu adalah tadi x kuadrat. Ini x ya, aduh tulisannya. X kuadrat dikurang dengan 3x. Nah, tadi dia mintanya bayangan dari min 4. Jadi di sini f min 4. Nah, seperti itu ini dikurung. Lalu di sini kan x kuadrat ya. Jadi min 4-nya itu kamu kurungin. Kenapa? Karena dia itu minus. Dan dia salah nih kurungnya.
Oke, inilah min 4. Nanti kan kita kuadratin ya. Saya nulis kayak anak TK, nggak apa-apa ya. Min 3 kali 3 kali min 4. Oke, nah kalau kita lihat di sini, min 4 dikuadratkan, itu kan menjadi 16 ya, atau sama aja kayak min 4 kali min 4, jadi 16. Lalu min 3 kali min 4 di sini, berarti plus 12. Nah, jadi 16 tambah 12 yaitu 28. Seperti itu ya. Nah, jadi nanti masukkan X-nya dengan bayangan tadi min 4 ya. Seperti itu. Oke. Kita lanjut ya ke soal berikutnya. Oke, selanjutnya. Suatu pemetaan dirumuskan dengan GX. Suatu pemetaan dirumuskan dengan GX sama dengan PX di situ ya, ditambah 5. Nah, di sini sebenarnya untuk menentukan rumus fungsi bisa dituliskan dengan GX, bisa FX seperti yang biasa kita pakai, lalu ada juga HX. Nah, di sini saya pakainya GX. Jadi kalau nanti ada soal memakai HX itu juga nggak apa-apa ya. Nah, di sini dia ingin mencari nilai P-nya. Kalau G3-nya itu sama dengan min 1, atau ketika kita substitusikan X sama dengan 3, itu hasilnya menjadi 1. Oke, nah di sini kita tulis GX-nya tadi ya, rumus fungsinya. GX sama dengan PX. Nah, gini ya. PX plus 5. Nah, tadi G3 itu hasilnya sama dengan min 1. Oke, kita masukkan G3 sama dengan... Nah, sama dengannya aku tulis sebelah sini ya. Ini sama dengan min 1. Ini 5 ya. Di sini. Nah, karena tadi X-nya itu 3, maka di sini X-nya juga kita ganti 3. Jadi, 3P ditambah dengan 5. Nah, supaya kita mencari nilai P-nya mudah, jadi si 5-nya ini kita pindah ruaskan. Jadi nanti di sini 3P sama dengan, ini kan min 5, positif 5 pindah ruas menjadi min 5. Kemarin udah saya jelaskan di sini kalau misalkan pindah ruas, dilihatnya itu dari perpindahan dari sama dengan. Dari kiri sama dengan menjadi sama di sebelah kanan sama dengan. Seperti itu ya. Di sini min 5. Jadi 3P itu akan sama dengan min 6. Min 6. Maka P-nya yaitu min 6 bagi 3. Min 6 bagi 3. Karena tadi 3 dengan P-nya itu dikali. Jadi hasilnya adalah min 2. Seperti itu. Maka nilai P-nya adalah min 2. Semoga mudah dipahami ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini, oke. Nah, manakah hubungan berikut yang termasuk ke dalam relasi atau ada juga yang termasuk ke dalam fungsi? Nah, di sini cara membedakannya gini. Kalau relasi, dia itu punya teman atau punya kodomainnya itu banyak. Nah, sementara kalau fungsi dia hanya satu. Nggak mungkin yang lain. Seperti itu ya. Nah, di sini contoh. Nama ibu kota negara. Apakah ibu kota negara itu memiliki 2?
dua daerah atau dua nama, misal Indonesia ibu kota negaranya itu adalah Jakarta. Kan nggak ada yang lain ya. Berarti yang di sini pertama itu adalah fungsi. Saya ingin pakai F ya. Nah, sekarang teman satu sekolah. Kamu kan nggak mungkin ya di dalam satu sekolah itu cuma punya satu teman. Bisa banyak, bisa dari mungkin bisa lebih dari 100 mungkin. Karena kenal dengan kakak kelas dan adik kelas, berarti yang nomor 2 ini masuk ke dalam bentar. Sini relasi ya. Nah, sini relasi. Sementara kalau yang kurang dari itu masuknya relasi atau fungsi sih? Misal, 2 kurang dari 4. 2 itu juga kan kurang dari 6 gitu ya. 2 juga kurang dari 10. Berarti kurang dari termasuk ke dalam relasi. Gitu. Kenapa? Karena kalau kita pasangkan, nanti 2 itu akan kurang dari banyak angka. Seperti itu. Atau misalkan angka 15 itu kurang dari 16. 15 juga kurang dari 17. Seperti itu. Nah, sekarang ada kurang dari, ada satu kurangnya dari. Maksudnya gimana? Misalkan ada angka -1 misalkan. 1 itu 1 kurangnya dari 2. Atau satu angka sebelum angka 2 itu berapa gitu, 1 ya. Nah, kan nggak mungkin angka lain ya. Atau misalkan 3 itu adalah 1 kurangnya dari 4. Nah, itu kan pasti ya, nggak mungkin berubah. Nah, maka 1 kurangnya dari itu masuk ke dalam fungsi. Nah, sekarang lebih dari. Kalau lebih dari, itu masuk ke dalam relasi atau fungsi. Nah, di sini lebih dari, misalkan 3 itu lebih dari 1. 3 juga lebih dari 2. Berarti lebih dari masuk ke dalam relasi. Kenapa? Karena temannya banyak gitu ya. Nah, 2 lebihnya dari. Nah, ini tuh sama kayak nomor 4 nih. Misalkan 4 adalah 2 lebihnya dari 2. 5, 2 lebih darinya 3. 10, 2 lebihnya dari 8. Seperti itu. Jadi, dia kan nggak mungkin ya angka lain masuk ke dalam 2 lebihnya dari. Berarti dia masuknya ke dalam fungsi. Seperti itu. Kuadrat dari. Misal kuadrat dari itu 9 kuadrat dari 3. 16 kuadrat dari 4. 25 kuadrat dari 5. Nah, maka kuadrat dari masuk ke dalam fungsi. Nah, sekarang faktor dari. Contoh, misalkan faktor dari 20. Faktor dari 20 itu kan 1, 2, terus 4, terus 5, 10, dan 20 ya. Faktor dari 20 itu. Berarti dia banyak ya. Nah, terus misalkan ada pertanyaan, Kak, gimana kalau misalkan dia bilangan prima? Oke, contoh, 13. 13 itu kan faktornya itu 1 dan 13 ya. Artinya tetap dia itu lebih dari 2. Nah, maka faktor dari masuk ke dalam relasi. Seperti itu. Nah, di sini maka yang masuk ke dalam relasi itu adalah teman satu sekolah, kurang dari, lebih dari, faktor dari. Nah, maka selain dari yang ini, di pernyataan yang soal ini ya, itu merupakan fungsi, yaitu nama ibu kota negara, atau misalkan nama ibu kota provinsi, itu juga boleh. Seperti itu ya. Lalu 1 kurangnya dari, 2 lebihnya dari, dan kuadrat dari. Jadi tadi kesimpulannya, untuk relasi kita harus mengerti dulu. Oh, kalau relasi kan temannya banyak ya. Jadi atau fungsi itu temannya itu cuma 1 ya. Jadi kalian bisa lebih mudah membedakannya. Seperti itu ya. Oke, kita masuk ke soal terakhir. Di sini diketahui pemetaan fx, yaitu 9 min x kuadrat, atau itu rumus fx-nya ya. Nah, jika domain f itu adalah, ini dibacanya, x di mana x
X kurang dari sama dengan 4, X anggota bilangan asli. Saya ulang ya. Di sini domain F itu himpunannya adalah X di mana X kurang dari sama dengan 4, X anggota bilangan asli. Nah, maka daerah hasilnya adalah, jadi ini sebenarnya ini ya, tinggal masukin aja. Jadi misalkan di sini fx-nya adalah fx-nya sama dengan 9 min x kuadrat. Nah, tadi kan di sini f adalah anggotanya atau domain anggotanya itu adalah kurang dari sama dengan 4 bilangan asli, maka bisa kita simpulkan si bilangan aslinya itu kan dimulai dari angka 1 ya, kalau cacah itu dari 0. 1, 2, 3, dan 4. Kak, kok kenapa 4-nya ikut? Kenapa? Karena di sini ada sama dengannya, di sini ya. Di bawah kurang dari itu ada sama dengannya. Kalau ada sama dengannya berarti anggota atau di sini kan angka 4-nya itu ikut gitu ya. Jadi anggotanya ada angka 4-nya. Nah, jadi nanti tinggal kita masukin X-nya diganti sama 1, 2, 3, dan 4. Jadi di sini F1, terus ada F2, F2, F3, dan satu lagi F4. Kita hitung masing-masing. Nah, 9-nya nanti kita tulis dulu aja ya. Supaya ini lebih enak dilihatnya. Nah, gitu. Oke. Nah, di sini 9. Ini juga sama 9 karena memang berdasarkan rumus fungsinya ya. Nah, di sini 9 juga. Nanti dikurang semua sama ya. Lalu nanti X-nya diganti dengan angka masing-masing di dalam rumus fungsinya tadi atau berdasarkan domainnya. Jadi di sini 1 kuadrat, di sini 2 kuadrat, lalu di sini 3 kuadrat, di sini 4 kuadrat. Oke. Kita hitung sama-sama, di situ kan 9 dikurang 1 kuadrat. 1 kuadrat itu kan 1, berarti 9 dikurang 1, yaitu 8. 9 dikurang 2 kuadrat itu 4, berarti 9 kurang 4 adalah 5. 9 kurang 9 kuadrat itu 3 kuadrat itu 9, maka 9 dikurang 9-nya itu 0. Bukan kosong ya, ini angkanya ya. Perhatikan, jadi itu bukan kosong, tapi 0. Kenapa bedanya apa sih Bu? Kosong sama 0 kan sama-sama aja. Ya kosong itu gak ada isinya, sementara 0 itu memiliki nilai, gitu ya. Jadi biasakan untuk menyebutkan angka 0 di situ ya. Termasuk dalam misalkan kalian menyebutkan nomor HP kalian. 08 bla 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 gitu ya. Nah, jadi diucapkan bukan 0 tapi bukan kosong tapi 0 gitu ya. Nah, sementara ini 9 dikurang 4 kuadrat itu kan 16. Kamu punya uangnya 9. Hutangnya 16. Berarti kan masih ada tuh ya hutangnya ya, sisa hutangnya. Berapa dari 9 ke 16 itu bedanya? 7. Nah, maka di sini ini kan yang ditanya daerah hasil atau range ya. Kita notasikan dengan R. Di sini sama dengan ditulis dari angka yang paling kecil dulu. Di sini angka paling kecil itu adalah yang minus. Minus itu lebih kecil daripada positif ya. Maka di sini kurung kurawal min 7, lalu 0, lalu ada lagi 5 dan 8. Seperti itu. Semoga mudah dipahami ya. Jadi kalau kalian belajar dengan tekun, insya Allah materi-materi seperti ini tuh mudah dipahami gitu ya. Oke, ini adalah soal terakhir. Sudah kita bahas semua ya tadi. Nah, terima kasih atas perhatian kalian dalam
mengikuti video-video yang saya buat, khususnya untuk matematika dan bahasa Sunda. Mungkin nanti ke depannya saya akan membuat video dalam bentuk lain, jadi ditunggu aja. Nah, di sini jangan lupa untuk kalian share supaya video ini semakin banyak manfaatnya. Juga kalian komen misal ada kekeliruan atau ada pertanyaan di kolom komentar, dan juga jangan lupa like dan subscribe. Nah, kalian juga bisa mengikuti kegiatan-kegiatan saya di Instagram saya, yaitu ydm.masf, atau di Facebook saya Yunia Masfufah. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you later.